Langsung saja ingin menyapa dua orang narasumber kami pagi ini. Pertama ada Dr. Nazar, spesialis bedah. Ini selaku Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Nazar. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, bersama Dr. Nazar juga kita akan juga menyapa Hadi Pranoto. Selamat pagi, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hadi. Pak Hadi, terima kasih sekali ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sekaligus juga memberikan pandangan juga kepada masyarakat nih Pak Hadi. Iya. Karena nama Hadi Pranoto nama yang cukup ramai diperbincangkan. Menjadi buah bibir dan ditunggu-tunggu statementnya begitu ya. Tapi begini Pak Hadi, saya butuh konfirmasi dulu ya. Kalau tadi kan ID jelas ya, kita menyebutnya sebagai Ketua Biro. Kalau Pak Hadi Pranoto ini apa ya Pak gitu? Mohon izin Pak, nih mungkin saya menyebutnya apa sebagai ahli mikrobiologi, profesor, dokter atau apa nih? Saya di sini dengan tim itu lagi mendalami dan bergerak di bidang penelitian untuk mikrobiologi. Jadi kami dengan tim itu membuat satu riset yang memang sudah cukup lama sekali. Yang kita lakukan penelitiannya itu dari tahun 2000 untuk terkait herbal antibody ya. Sebenarnya setelah adanya Wuhan meletus COVID-19 itu kita kasih nama herbal ini adalah herbal antibody COVID-19. Oke, artinya kalau untuk background apa kami menempatkannya? Saya di mikrobiologi ya. Saya di mikrobiologinya. Jadi ahli mikrobiologi begitu Pak Hadi? Iya. Nah, oke. Berarti kita tulis seperti itu begitu ya. Pak Hadi, ini kan Anda menjadi buah bibir oleh banyak netizen, masyarakat yang juga menonton salah satu channel YouTube begitu ya. Banyak pertanyaan mengenai obat herbal COVID yang Anda klaim sudah ditemukan. Ramuan herbal atau obat herbal? Nah, itu sebenarnya apa sih Pak Hadi? Herbal ini begini, pola kerja herbal yang kita buat itu kan memberikan satu dampak positif pada tubuh. Jadi di dalam tubuh manusia itu kan ada bakteri ya. Bakteri itu ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, orang yang bisa melawan keganasan COVID-19 ini adalah orang yang mempunyai imun kuat dan antibodi kuat. Jadi orang yang mengkonsumsi herbal antibodi COVID-19 ini, herbal setelah diminum itu dalam tubuh imunnya akan dikuatkan. Kemudian bakteri yang sudah lemah dengan kondisi yang ada dengan serangan COVID-19 itu dibangkitkan kembali, dikembangkan kembali dan diberikan satu suplemen oleh herbal ini, dan sehingga membentuk secara alamiah di dalam tubuh itu menjadi antibodi dalam tubuh manusia itu sendiri. Itu tuh memang bisa berpengaruh juga terhadap karakter virus corona ini, Pak Hadi? Oh pasti. Jadi begini, sebelum kita buat herbal antibody COVID-19 ini, kita sudah melihat dan melakukan riset seberapa dan seperti apa genetik virus COVID-19 ini. Makanya kita carikan senyawa yang baik dan tepat untuk melemahkan virus COVID-19 ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Riset ini dilakukan di mana, Pak Hadi? Bagaimana? Riset ini, penelitian ini dilakukan di mana? Kita lakukan di Jawa ya, di Indonesia. Semua karena bahan baku senyawa herbal yang ada dalam herbal COVID-19 ini semuanya ada di Indonesia. Makanya dalam proses pelaksanaan penelitian dan juga uji senyawa herbal ini, di mana kita ketahui juga bahwa herbal itu kan tidak ada dampak negatif pada tubuh manusia. Kita kan mempelajari metodologi tubuh manusia. Kehidupan ini kan ada dari dua unsur. Pertama itu dari air, yang kedua dari tanah. Orang yang hidup kembali mati itu akan menjadi air dan tanah. Nah itulah yang kita pelajari dan kita kembangkan menjadi herbal antibody COVID-19 ini. Artinya ini dilakukan di laboratorium atau di kampus atau apa? Oh enggak, kita buat di laboratorium sendiri ya. Untuk melakukan kegiatan ini, riset yang kita lakukan. Independen berarti ya Pak Hadi ya, tidak ada afiliasi dengan pemerintah atau dengan lembaga lainnya? Oh iya, kita buat riset ini independen. Ini adalah kegiatan tim teman-teman dengan kita untuk melakukan satu improvisasi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang
terbaik untuk bangsa ini. Dan Pak Hadi, kalau saya mendengar statement Anda di channel YouTube tersebut, Anda menyatakan bahwa riset telah dilakukan kurang lebih 20 tahun yang lalu, Pak. Iya, riset kita lakukan. Sedangkan dari virus corona mulai baru ditemukan tahun ya. 2019 begitu, Pak Hadi? Betul, jadi kita melakukan riset itu kan bukan untuk COVID-19 tadinya. Kita melakukan riset itu bagaimana kita mengeksplor kekayaan alam yang ada di Indonesia, tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di Indonesia itu kita harapkan bisa menjadi herbal untuk kekuatan tubuh manusia. Dan pada di 2019 meletus COVID itu kita coba cari genetik COVID itu seperti apa, kemudian mana herbal senyawa yang bisa melumpuhkan dan membunuh virus COVID-19 ini. Nah, ternyata dengan beberapa sampling yang kita ambil dari genetik virus COVID-19 ini, alhamdulillah ternyata herbal senyawa yang kita ramu itu bisa melemahkan dan membunuh COVID-19. Dari mana sih senyawanya itu, Pak? Maksudnya dari bahannya apa? Untuk menguji itu kan tentu kan harus mendapatkan senyawanya dulu gitu loh, harus mengambil sampelnya dulu begitu. Senyawa yang kita olah itu sudah lama kita proses. Itu ada beberapa senyawa dari sirsak, dari manggis, dari kelapa, dari tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kemudian kita tambah lagi ada satu namanya bakteri biologi tanah. Kita yakin semua virus yang ada di dunia ini akan mati dengan bakteri biologi tanah. Sebab orang yang sudah mati setelah dikubur, itu semua bakterinya juga akan mati di dalam tanah itu. Makanya itu kita mengembangkan pengembangbiakan bakteri biologi tanah, yang dimana bakteri biologi tanah itu memang bakteri baik. Dan itu cocok dengan bakteri yang ada dalam tubuh manusia. Dan itu yang kita kembangkan. Kemudian kita tambahin media seperti senyawa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu menjadi satu kesatuan, sehingga terbuatlah menjadi herbal antibody COVID-19 itu. Pak Hadi, bagaimana Anda menyebut produk Anda ini? Obatkah? Atau ramuan herbalkah? Atau obat herbalkah? Karena begini, kalau pagi ini tentu Anda bisa meluruskan, tapi yang beredar kemarin di YouTube itu, kalau tidak salah, itu sebutannya obat herbal. Nah, gitu loh kurang lebih. Jadi harus dipahami ya, antara obat kimia zat adiktif dengan obat herbal. Bagi masyarakat Indonesia, obat herbal itu adalah obat apabila dia bisa menyembuhkan satu penyakit. Dan ini adalah menjadi satu karakter bangsa kita, di mana mempunyai kewarisan dari nenek moyang kita, bahwasanya herbal itu bisa menjadi obat kesehatan untuk tubuh kita. Dan itu yang kita kembangkan. Jadi kita tidak ada sedikit pun menyentuh tentang zat adiktif di sini, karena herbal yang ada yang... Tapi tentu dengan pemilihan kata obat kan agak bahaya buat masyarakat yang menerimanya. Artinya diasumsikan oleh masyarakat, oh ternyata sudah ada obatnya dong, kan begitu? Obat herbal dengan obat kimia itu beda. Kita harus bisa melihat... Tapi sama-sama menyembuhkan berarti ya Pak Hadi dong? Ya, pasti. Yang di sini yang kita bersyukur dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senyawa-senyawa herbal yang ada di Indonesia yang telah kita jadikan satu itu bisa memberikan dampak positif pada pasien yang sudah terinfeksi COVID-19. Pak Hadi, satu lagi mungkin, ini kan Anda menyatakan bisa menyembuhkan 2-3 hari, sedangkan WHO sendiri menyatakan virus ini recovery-nya 2 minggu, sekitar 2 minggu, 3 minggu ke atas. Ini gimana Anda menanggapinya Pak Hadi? Virus COVID-19 itu memang sangat kuat dan membahayakan, dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dengan herbal, dengan senyawa tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia itu mempunyai kekuatan yang cukup baik. Ditambah lagi dengan bakteri biologi tanah yang ada di dalam bumi kita. Nah, satu kesatuan itu kita jadikan satu, itu menjadi satu kekuatan herbal yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia, pada khususnya bangsa Indonesia, untuk menguatkan antibodinya untuk melawan keganasan COVID-19. Menjawab pertanyaan rekan saya Ratih tadi berarti apa Pak Hadi? Bagaimana? Menjawab pertanyaan rekan saya Ratih tadi? Yang mana ya? Yang Anda mengklaim bisa sembuh dalam 2-3 hari, sedangkan WHO sendiri menyatakan bahwa... Saya ingin jelaskan sama Mbak Ratih bahwasanya kenapa saya bilang 2-3 hari. Dalam tubuh manusia itu kan ada bakteri baik yang sudah lemah ataupun yang masih kuat. Dan dengan ditambah herbal yang kita produksi ini, bakteri baik itu akan menjadi kuat kembali, akan menjadi super power dalam tubuh kita, dalam sel tubuh kita.
dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh manusia itu akan dimakan oleh bakteri baik itu. Dan apabila orang yang sudah terinfeksi dengan COVID-19 dengan kita mengkonsumsi herbal ini membangkitkan sel yang tadinya sudah lemah, bakteri yang sudah lemah itu akan melawan secara cepat untuk melawan dan membunuh virus COVID yang ada dalam tubuh kita. Baik, Pak Hadi, kita minta waktu Pak Hadi juga untuk mendengarkan juga paparan narasumber kita yang lainnya ya Pak Hadi, dari aspek Ikatan Dokter Indonesia seperti apa menanggapi pernyataan atau keterangan Anda, dan juga sudah bergabung juga bersama kami ada Profesor Ali Gufron Mukti. Ini ya kita coba nanti coba tanyakan juga, dan mudah-mudahan juga Profesor sudah mendengarkan juga nih penjelasan, sekelumit penjelasan yang disampaikan oleh Mas Hadi Pranoto ya. Usai jeda para orang berikut, kami akan kembali ke depan Anda.